Saudara-saudara kaum muslimin, perlu kami sampaikan bahwasanya bahasa Arab mempunyai beberapa cabang ilmu. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita hanya akan membahas 2 buah cabang ilmu dari bahasa Arab. Cabang yang pertama yang akan kita bahas yaitu ilmu nahwu. Kemudian cabang yang kedua yang akan kita bahas yaitu ilmu sharaf. Baik, sebelum melangkah lebih jauh tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini, maka kita akan mendefinisikan dahulu apa yang disebut dengan ilmu nahwu dan apa yang disebut dengan ilmu sharaf. Yang dimaksud dengan ilmu nahwu, ya, kita perhatikan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Baik, untuk definisi ini lebih jelasnya kita perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, kita perhatikan bahwasanya ada 3 buah contoh. Yang pertama, ja'a rajulun, ya, yang mempunyai arti telah datang seorang laki-laki. Kemudian kita juga melihat ada contoh yang kedua yaitu ra'aitu rajulan, yang mempunyai arti aku melihat seorang laki-laki. Kemudian contoh yang ketiga adalah marartu birajulin, yaitu yang mempunyai arti aku berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, fokus perhatian kita arahkan pada kata rajulun, ya, pada kata rajulun yang mempunyai arti seorang laki-laki. Nah, kata rajul pada kalimat yang pertama, yaitu pada kalimat ja'a rajulun. Nah, kita perhatikan huruf akhir dari kata tersebut. Kita perhatikan yaitu huruf lam. Ya, huruf lam. Nah, kita lihat bahwasanya pada kalimat yang pertama ini kata rajul dia berharokat dhammah. Namun kita juga melihat pada kalimat yang kedua yaitu kalimat ra'aitu rajulan. Nah, rajul di sini dia mempunyai harokat fathah, sedangkan untuk kalimat yang ketiga dia mempunyai harokat kasrah. Nah, kata rajul yang sama-sama mempunyai arti seorang laki-laki ternyata dia bisa berharokat dhammah, bisa berharokat fathah, dan juga bisa berharokat kasrah. Nah, kapankah suatu kata itu berharokat dhammah, berharokat fathah, dan berharokat kasrah? Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Nah, sekali lagi, kapan suatu kata itu dia mempunyai harokat dhammah, mempunyai harokat fathah, mempunyai harokat kasrah, maupun hukum-hukum yang lain, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Ya, kami kira sudah jelas tentang definisi dari ilmu nahwu, yaitu sekali lagi ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Ya. Baik. Sekarang untuk cabang ilmu yang kedua, yaitu ilmu sharaf, ya, ilmu sharaf yang nantinya insyaallah juga akan kita pelajari. Ilmu sharaf adalah ilmu tentang perubahan suatu kata, ya, ilmu tentang perubahan suatu kata. Maksudnya perubahan suatu kata sebelum dia itu masuk ke dalam suatu kalimat, ya. Misalnya kita ambil contoh, ya, sebelum kita masukkan ke dalam kalimat nasara, ya. Kita perhatikan kata nasara yang mempunyai arti menolong, ya. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya ilmu sharaf ilmu tentang perubahan suatu kata, ya. Perubahan di sini bisa dengan menambahkan huruf maupun dengan, ya, menghilangkan huruf. Nah, kita perhatikan pada kata nasara. Nah, seandainya di antara huruf nun dan huruf shad kita tambah dengan huruf alif, ya, sehingga menjadi nasirun misalnya, maka kata nasara
yang awalnya mempunyai arti menolong, ya, kemudian tatkala berubah menjadi nasirun dengan adanya tambahan huruf alif, maka artinya berubah dari menolong menjadi penolong. Nasirun mempunyai arti penolong, berubah. Nah, kemudian misalnya di antara kata nasoro, ya, di antara huruf shad dan huruf ra-nya kita tambahi huruf wawu misalnya, kemudian di awalnya kita tambahi huruf mim misalnya, sehingga menjadi mansurun, ya. Ini pun menyebabkan terjadinya perubahan arti, ya. Yang arti dari mansurun di sini adalah mempunyai arti seorang yang ditolong. Nah, demikian pula untuk perubahan-perubahan kata yang lain yang nanti terkadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu, ya? Atau mungkin bisa mempunyai arti tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas, ya, tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf.